Halo coy, selamat datang lagi di channel Captain Review. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre horror misteri yang berjudul Goodnight Mommy. Oke, bagi kalian yang belum nonton film ini, alangkah lebih baiknya memperhatikan setiap detail film yang dibahas karena film ini sangat rumit dan sedikit agak mengherankan. Bahkan, banyak orang yang tidak mengerti alur ceritanya, juga ending yang sangat misteri. Dan di sini Kapten akan mereview film Goodnight Mommy secara singkat, padat, dan yang pasti tetap berisi ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share kepada teman-teman kalian, dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe ya, agar kalian tidak akan ketinggalan video-video menarik dari Kapten. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke TKP. Let's go! Cerita bermula ketika diperlihatkannya seorang anak laki-laki yang sedang berlari di ladang jagung yang luas. Nama anak laki-laki tersebut adalah Ilyas. Nampak sepertinya dia berlari dari sesuatu atau mencari sesuatu. Dan tiba-tiba saja dia pun terkaget dengan seorang anak laki-laki lainnya. Dan anak laki-laki ini adalah kembaran dari Ilyas, ia bernama Lukas. Oke, jadi di sini mereka kembar identik dan mereka benar-benar sangat mirip. Sulit untuk membedakan antara keduanya. Dan hobi mereka berdua adalah bermain di alam liar. Tampak mereka berlari dan berjalan ke dalam hutan. Dan Ilyas hanya mengikuti Lukas dari belakang. Tampak Ilyas dan Lukas memasuki sebuah reruntuhan yang sudah tua. Tanpa rasa takut, mereka pun masuk ke tempat itu, tetapi di sini scene berpindah di sebuah danau. Tampak Ilyas sedang menghitung karena ia mendapat giliran jaga. Namun, Lukas tak muncul-muncul, Ilyas pun memanggil-manggil Lukas. Namun, tak ada sahutan. Terlihat gelembung air yang muncul, namun Ilyas hanya santai saja. Dan film Goodnight Mommy pun dimulai. Scene pun diperlihatkan sebuah rumah mewah yang berada di tepi danau dan dikelilingi hutan yang lebat. Tampak sebuah mobil baru saja datang, dan itu adalah ibunya Lukas dan Ilyas. Melihat ibunya baru saja datang, Lukas dan Ilyas pun bergegas menemui ibunya. Namun, mereka merasa heran karena wajahnya ibunya dipenuhi dengan perban, dan ibunya bernama Mary Christine. Dan dia baru saja melakukan operasi plastik. Tampak Mary pun kesal dengan mereka karena bajunya kotor. Lantas Mary pun menyuruh mereka untuk mandi dan meletakkan pakaian mereka di mesin cuci. Setibanya makan malam, Mary pun hanya memberikan minum dan makanan kepada Ilyas saja. Tentu Ilyas pun mempertanyakan hal itu. Namun ibunya pun menjawab kalau Lukas mau, dia harus bilang dulu sama ibunya. Tentu hal itu membuat mereka merasa heran dengan perubahan sikap ibunya. Dan ketika mereka sedang asik main game layaknya bocil FF, Mary pun mengambil handphonenya. Dan ibunya pun membuat peraturan baru, tidak boleh ada tamu, tidak boleh membawa hewan. Dan itu membuat mereka heran dan tambah yakin bahwa ada perbedaan dari ibunya. Karena penasaran, Ilyas pun memberanikan diri untuk melihat ibunya yang sedang berada di kamar mandi. Dan tiba-tiba saja Ilyas pun terkejut dan langsung berlari ke dalam kamarnya. Untungnya, ibunya pun tak menyadari keberadaan Ilyas. Keesokan harinya, seperti biasa, Lukas dan Ilyas pun bermain layaknya bocil yang tak kenal apa itu masalah dan juga cinta. Tampak Mary pun memandangi mereka dengan raut muka yang suram dan menyeramkan. Scene pun berpindah di tempat lain. Mereka pun bermain di tempat pemakaman. Dan mereka menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan banyaknya tengkorak. Mungkin ini adalah tempat kuburan massal. Dan tiba-tiba saja mereka pun melihat seekor kucing yang sedang sekarat. Lantas, mereka pun membawa kucing itu padahal mereka tahu bahwa pasti akan dimarahi ibunya. Ketika mereka sedang asik bermain dengan kucing, Mary pun datang dan langsung memeriksa kamar mereka. Namun, Mary tak menemukan apa-apa karena kucingnya mereka simpan di bawah kasur. Tetapi, di sini Mary berhasil menemukan pematik api. Lantas, ia pun bertanya kenapa ada pematik api di sini. Dan Ilyas pun menjawab bahwa ia akan membawa beberapa buku. Dan itu pun membuat Mary marah dan langsung menerjang Ilyas dan menekan kepalanya. Lantas Lukas pun meneriaki ibunya, namun Mary pun tak menghiraukan Lukas. Dan Mary pun langsung keluar dari kamar mereka. Lukas dan Ilyas pun tambah heran dengan sikap ibunya yang berubah drastis. Dan mereka pun tak sengaja melihat Mary berjalan sendirian masuk ke dalam hutan. Dan di situ Mary udah menunjukkan sifat yang aneh. Mary pun melepas semua pakaiannya
Dan tiba-tiba saja ternyata itu hanyalah mimpinya Ilyas dan Lukas saja. Mereka pun mengambil serangga peliharaannya Ilyas. Oh iya, perlu kalian tahu bahwasanya Ilyas suka mengkoleksi serangga besar yang ia dapat di hutan. Dan itu dibolehkan saja oleh ibunya ketika ibunya belum berubah. Singkat cerita, mereka pun membawa satu ekor serangga ke kamar ibunya dan meletakkan serangga itu di tubuh Mary. Dan tiba-tiba saja serangga itu masuk ke dalam mulutnya Mary. Aneh bukan? Ilyas dan Lukas pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka melihat sebuah foto yang terdapat ibunya dan juga orang lain yang sangat mirip dengan ibunya. Dan itu juga membuat mereka bingung. Kemudian, mereka memberanikan diri memeriksa isi laptop ibunya. Dan ketika mereka lihat ada iklan yang menjual sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah mereka karena banyak kesamaan dari luar dan juga dari dalam. Dan ketika mereka kembali ke dalam kamar, ternyata kucing mereka sudah tidak ada lagi. Mereka pun mencari kucing itu dengan hati-hati, mencari kesana kemari, namun mereka tak menemukannya. Sampai ketika di basement, mereka pun menemukan kucing itu sudah tidak bernyawa lagi. Mereka pun mencurigai bahwa ibunya lah yang telah melakukan semua itu. Namun mereka tak berani untuk menanyakan itu karena takut kepada ibunya. Singkat cerita, Ilyas dan Lukas pun berencana membekukan kucing itu menggunakan cairan seperti lilin dan mengawetkan kucingnya, supaya ibunya tahu bahwa mereka telah kecewa apa yang telah dilakukan ibunya. Mengetahui hal tersebut, Mary pun memarahi Ilyas dan mereka berdua pun mengatakan bahwa kau bukan ibu kami. Mendengar hal itu, Mary pun menampar Ilyas dan langsung menyeretnya ke dalam kamar, sedangkan Lukas hanya dibiarkan saja di luar. Tampak di sini sepertinya Mary hanya kejam kepada Ilyas saja. Dan Mary pun menyuruh Ilyas untuk berjanji tak lagi bermain dengan Lukas. Dan Mary pun mengatakan bahwa ia hanya memberikan makanan kepada Ilyas saja dan tidak akan bermain bersama lagi. Mary pun keluar dan meninggalkan mereka. Untungnya di sini Lukas maupun menenangkan Ilyas dan menemaninya. Singkat cerita, Ilyas pun kembali memberanikan diri masuk ke dalam kamar ibunya sambil membawa cutter. Dan tiba-tiba saja Ilyas pun membelah perut ibunya dan ternyata itu hanyalah mimpi Ilyas saja. Keesokan harinya, ibunya pun datang menemui mereka dengan raut wajah dan penampilan yang berbeda, bahkan lebih ramah dan baik kepada mereka. Itu pun membuat Ilyas dan Lukas heran, dan Mary pun tiba-tiba saja memberikan mereka mainan bumerang besar. Dan di situ, Ilyas pun merasa senang dan meminta izin kepada ibunya untuk memainkannya di luar. Ternyata, Ilyas dan Lukas mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dan meminta pertolongan. Sesampainya di kota yang tak terlalu besar, mereka pun meminta bantuan kepada pihak gereja untuk menolong mereka. Dan pihak gereja pun bersedia menolong mereka dan mereka pun meminta untuk diantarkan ke kantor polisi. Namun, nasib sial kembali menghampiri Ilyas dan Lukas. Faktanya, mereka malah kembali diantar ke rumah ibunya. Lantas, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah dan bersembunyi. Singkat cerita, Mary pun mengunci seluruh rumah sambil mencari Ilyas dan Lukas, namun dia tak menemukannya. Ia pun masuk ke kamarnya dengan raut wajah yang sedih. Dan di sini kita bisa lihat sepertinya ada sesuatu masalah yang disimpan oleh Mary, sehingga membuatnya depresi dan ia pun bersedih sambil mengeluarkan air mata. Dan tak terasa ia pun tertidur. Namun tiba-tiba saja muncullah Lukas dan Ilyas. Ternyata mereka selama ini bersembunyi di kamar Mary. Keesokan harinya, Mary pun terbangun namun ia terkejut karena melihat Ilyas di kamarnya. Dan tangan serta kakinya pun juga sudah terikat. Ilyas pun bertanya tentang keberadaan ibunya, namun Mary tak menjawabnya. Lantas, Ilyas pun menunjukkan sebuah foto kepada ibunya dan mengatakan siapa orang ini. Namun Mary menjawab bahwa itu adalah temannya. Tetapi Ilyas dan Lukas tak puas dengan jawaban Mary. Mereka pun kembali memeriksa isi laptop ibunya dan menemukan sebuah fakta video ibunya. Tampak terlihat bola mata yang ada di dalam video tersebut berwarna coklat. Mereka pun kembali ke kamar Mary untuk mencocokkan warna mata ibunya.
Namun, ternyata warna mata ibunya berwarna biru, dan ibunya mengatakan bahwa itu hanyalah lensa. Elias pun mulai menyerah dan mulai percaya dengan Mary. Namun, Lukas pun marah kepada Elias karena mereka sudah sepakat untuk menemukan ibunya yang asli. Singkat cerita, Elias pun kembali menemui ibunya, dan Mary pun membujuk Elias untuk melepaskan ikatannya. Namun, tiba-tiba saja Lukas datang dan melarang Elias agar tak melepaskan ikatannya. Tentu saja, Elias pun tak jadi melepas ikatan ibunya. Aneh, bener kan? Dan mereka pun kembali menyiksa Mary menggunakan cahaya kaca pembesar agar Mary mengaku, namun Mary tetap kekeh bahwa dia adalah ibu Elias dan Lukas. Dan mereka pun menutup mulut Mary dan meninggalkannya pergi. Tak berapa lama, datanglah 2 orang dari Palang Merah untuk meminta sumbangan ala kadarnya. Namun, dirasa tak ada orang, mereka pun memberanikan diri mencoba naik ke lantai atas. Mary yang mengetahui ada orang lain yang datang, lantas ia pun mencoba berteriak walaupun dengan mulut tertutup. Tak berapa lama, muncullah Elias dan Lukas, dan mereka mengatakan tak ada orang lain lagi selain mereka, karena ibu mereka belum pulang. Dan di sini, sedikit fakta yang terkuak ada keanehan dari Elias dan Lukas. Singkat cerita, Elias pun memberikan uang Rp2.000 kepada mereka agar cepat pergi. Sedangkan Mary masih berusaha melepaskan penutup mulutnya. Ketika berhasil melepaskan, Mary pun berteriak meminta bantuan, namun orang yang dari Palang Merah tadi sudah pergi dan tak mendengarkan lagi. Elias dan Lukas pun bergegas menuju kamar ibunya dan kembali menutup mulut Mary kali ini menggunakan lem. Bisa terlihat sepertinya di sini Elias dan Lukas seperti memiliki perasaan tak bersalah atau perasaan kasihan pada orang lain, bahkan ibunya sendiri. Ketika waktunya jam makan malam, mereka pun berencana memberikan ibunya makanan. Namun karena mulut Mary sudah tertutup lem, akhirnya Elias pun membuka lem yang ada di mulut ibunya menggunakan gunting. Namun karena kurang hati-hati, Elias pun melukai mulut Mary hingga banyak mengeluarkan darah. Elias pun mengatakan, silahkan buktikan kalau kau adalah ibu kami. Namun Mary tak bisa berkata apa-apa lagi. Dan Lukas pun membisiki Elias agar menanyakan lagu favoritnya Lukas. Dan Mary menjawab dengan jawaban yang salah. Elias dan Lukas pun semakin tak percaya bahwa itu adalah ibunya, dan mereka pun menyiksa Mary dengan melepaskan gigi bawahnya. Setelah puas, Mary pun memohon untuk dilepas karena ia ingin ke kamar mandi. Karena merasa kasihan, akhirnya Lukas pun menyuruh Elias melepaskan ikatannya, dan Lukas pun mengawasi Mary dengan menggunakan panah. Seketika itu juga, Mary pun melarikan diri dari rumah itu. Tetapi, sialnya, ia pun terjatuh dan akhirnya pingsan. Ketika tersadar, Mary pun sudah berada di ruang tamu. Dan matanya pun juga dilem oleh Elias. Asli, kejam banget nih. Lengkap dengan lilin sekelilingnya. Mary pun memohon kepada Elias agar melepaskannya dan membuat kesepakatan dengan Elias. Mary pun mengatakan bahwa akan bermain bersama dan akan berbicara dengan Lukas lagi. Ia pun berjanji akan melakukan semuanya seperti dulu lagi. Dan Mary pun mengatakan bahwa kau harus percaya denganku, bahwa aku adalah ibumu. Dan Mary pun menambahkan bahwa Lukas meninggal bukan karena kesalahanmu, itu hanyalah sebuah kecelakaan. Dan kenyataan yang mengejutkan adalah ternyata Lukas sudah lama meninggal. Oke, nanti kita bahas ya. Elias pun mulai percaya dan kasihan dengan ibunya. Namun, lagi-lagi Lukas membisiki Elias dan mengatakan apa kau benar-benar percaya dengannya. Dan Lukas pun menyuruh Elias untuk menanyakan kepada ibunya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Lukas. Namun, Mary pun tak bisa menjawab karena ia tak bisa melihat sosok Lukas. Alhasil, Elias dan Lukas pun membakar gorden karena bentuk kekecewaan terhadap ibunya. Dengan cepat, api pun mulai membesar dan Mary pun meminta tolong kepada Elias. Namun, Elias dan Lukas pun tak menghiraukannya. Mereka pergi ke atas padahal harusnya mereka keluar rumah. Mary pun terbakar dan mati seketika. Gila, sadis banget nih ternyata bocil. Alhasil seluruh rumah pun terbakar. Bukan hanya Mary yang mati terpanggang, namun Elias pun juga ikut mati karena ia tak keluar dari rumah itu. Dan film pun berakhir. Tamat. Oke, ngerti nggak kenapa endingnya bisa kayak gitu? Oke, bagi kalian yang masih belum mengerti akan aku jelaskan sedikit ya. Jadi sebenarnya apa yang dilihat Elias tentang Lukas selama ini hanyalah imajinasinya saja.
alias Lukas sudah mati, tenggelam di danau. Seperti cerita yang kita lihat di awal ya. Ketika itu kan Elias memanggil Lukas di danau, namun Lukas tak muncul-muncul dan hanya gelembung airnya saja. Jadi setelah kejadian itu Elias masih belum bisa menerima kematian Lukas, sehingga dia berimajinasi bahwa Lukas masih hidup. Dan Mary yang dulunya penyayang juga mengalami depresi atas kematian Lukas. Bahkan dia mencoba merubah sikapnya terhadap Elias agar Elias bisa melupakan Lukas. Namun akhirnya itu semua malah menjadi malapetaka bagi dirinya. Jadi selama ini Lukaslah yang mempengaruhi Elias sehingga ia berani berbuat kejam seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Dan sedikit dijelaskan bahwa Mary dan suaminya sudah bercerai. Mungkin itulah yang membuat keluarganya itu menjadi berantakan. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil di sini adalah perlunya didikan pelajaran bagi orang tua untuk anak, karena kualitas orang tua akan menentukan bagaimana anak itu jadinya nanti. Dan yang terakhir adalah pentingnya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi dari yang namanya makhluk halus, jin dan juga sekutunya. Oke, bagi kalian yang suka dengan channel ini, yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share kepada teman-teman kalian, dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe ya, agar kalian tidak akan ketinggalan video-video menarik dari Kapten. Sampai bertemu lagi. Dadah. 日もない